Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu ingin menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Nah, pertama Ibu jelaskan dulu relasi. Relasi itu atau nama lainnya disebut dengan hubungan. Nah, kalau dalam matematika relasi itu adalah hubungan dari dua himpunan atau lebih. Nah, pada ini Ibu udah tuliskan nih. Jadi kita masih berhubungan dengan himpunan. Nah, bagi anak-anak Ibu yang masih belum paham tentang materi himpunan, bisa scroll down ke YouTube Ibu, lihat di sini. Kemudian ada materi tentang himpunan yang Ibu jelaskan. Jadi bisa review materi sebelumnya tentang himpunan. Oke. Nah, di sini Ibu ingin mencontohkan, misalnya A, ini himpunan A. Himpunan A itu ada Ali, ada Budi, ada Doni, dan ada Edi. Kemudian himpunan B adalah nasi goreng, mie goreng, dan bakso. Nah, relasinya apa? Apa relasi A dan B? Nah, apa hubungan A dan hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Nah, himpunan A ini sudah Ibu sajikan ke dalam grafik lingkaran atau apa ya ini ya? Grafik panah, diagram panah maksudnya. Kemudian himpunan B ini juga sudah Ibu sajikan ke dalam lingkaran seperti ini. Nah, nantinya akan Ibu tentukan dulu relasinya. Nah, relasinya itu menggunakan diagram panah. Jadi kalau A dari A ke B, nah Ibu akan menentukan apa sih hubungan dari himpunan A sama himpunan B, maka Ibu akan menentukan relasinya. Nah, misalnya relasinya adalah makanan favorit. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hubungan dengan A ke B itu adalah B ini adalah makanan favoritnya si A gitu. Jadi Ali itu suka sama nasi goreng. Jadi Ibu hubungkan ke sini. Nah, kemudian kasih tanda panah. Maka ini adalah disebut dengan diagram panah. Berarti Ali makanan favoritnya adalah nasi goreng. Kemudian Budi, Ibu hubungkan lagi. Budi ini sukanya mie goreng. Maka dikasih di sini diagram panah juga. Kemudian Doni ini sukanya juga mie goreng. Maka kita kasih diagram panah. Kemudian Edi ini sukanya bakso. Maka himpunan A ke himpunan B itu mempunyai relasi, yaitu relasinya adalah makanan favorit. Nah, kalau misalnya dituliskan, kalau misalnya Ibu tanya nih nanti apa sih relasi dari A ke B? Jadi B, kalau Ibu tuliskan B adalah makanan favorit A. Jadi himpunan B itu merupakan makanan favorit dari himpunan A. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita udah dihubungi nih makanan favoritnya. Tadi kan ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, kalau sudah direlasikan atau sudah dihubungkan, B adalah makanan favorit A, maka himpunannya itu menjadi seperti ini. Maka kita hubungkan. Berarti Ali, kita hubungkan pakai ini. Ali itu sukanya nasi goreng. Kemudian siapa lagi? Budi. Budi sukanya apa? Budi itu suka sama mie goreng. Kemudian Doni juga suka mie goreng. Kemudian ini Edi itu suka bakso. Jadi kalau misalnya kita mau, nah seperti ini. Jadi kalau kita udah dapet nih relasinya, kita tulis hasil dari relasi atau hasil yang kita pasangkan himpunan A ke himpunan B menggunakan diagram panah ini menghasilkan seperti ini. Ali nasi goreng, Budi mie goreng, Doni mie goreng, Edi bakso. Nah, seperti itu caranya. Nah, oke, contoh berikutnya adalah, nah, kemudian di sini Ibu udah buat juga contoh. Di sini udah Ibu sajikan ke dalam diagram lingkaran yang akan nantinya Ibu cari diagram panahnya, yaitu misalnya nih. Di sini himpunan A itu terdiri dari Dara, Diana, dan Syahira. Kemudian himpunan B itu ada 80, 70, dan 100. Nah, Ibu ingin mencari relasi, yaitu A dan B ini ada hubungannya, ada relasinya. Relasinya adalah nilai ulangan.
Nah, seperti itu. Jadi Dara ini nilai ulangannya adalah 70. Nah, kemudian Diana ini nilai ulangannya adalah 100. Kemudian Syahira ini nilai ulangannya 70. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat maka relasi dari himpunan A ke B itu adalah relasinya hubungannya adalah nilai ulangan. Maka bisa kita tulis B adalah nilai ulangan dari A. Nah, seperti itu bisa kita tulis. B adalah nilai ulangan dari A. Atau bisa juga kita buat A mempunyai nilai ulangan di B. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah memasangkannya menjadi diagram panah ini, tinggal kita tulis, maka relasinya atau himpunan dari relasi, hasil dari relasi, ini misalnya kita buat ini adalah R. Nah, R itu relasi. Nah, hasil dari relasi dari A ke B itu, misalnya kita tulis nih, relasi dari A ke B bisa kita tulis, yaitu Dara itu nilainya 70. Kemudian Diana itu nilainya 100. Kemudian Syahira itu nilainya 70. Baru kita tutup kurung. Nah, seperti itu cara menulisnya. Jadi kalau misalnya Ibu tulis ini R A B, berarti ini R itu artinya relasi dari A ke B. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini juga bisa Ibu tulis tadi ini juga seperti itu. Ini R A ke B. Nah, seperti itu. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini juga relasi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, sekarang Ibu masuk ke contoh matematikanya kalau relasi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang Ibu sudah menggambarkan diagram panah dari C ke D. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kalau tadi kan kita udah menentukan relasinya langsung. Kalau ini Ibu menentukan gambar diagramnya dulu, kemudian diagram panahnya dulu, hasilnya dulu. Kemudian Ibu meminta anak-anak Ibu untuk memikirkan atau menganalisa kira-kira hubungan C atau relasi dari C ke D ini apa? Kalau 2 dihubungkan jadi 4. Kalau 4 dihubungin jadi 8, 6 dihubungin jadi 12. Berarti relasinya apa? Berarti relasinya adalah apa? D. Nah, D adalah relasinya apa? D adalah 2 kali dari C. Maka D adalah 2 kali dari C, ya kan? D itu 4. 2 kali nggak dari C? Ya, 2 kali 2, 4. 8 tuh adalah 2 kali dari C. Berarti 2 kali 4, 8. 12 itu D itu adalah 2 kali dari 6. Atau kalau kita mau mulai C dulu, C itu adalah setengah kali dari D, ya kan? Benar kan? 2 itu setengah dari 4. 4 tuh setengah dari 8. 6 itu setengah dari 12. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah nanti Ibu sajikan relasinya, gambar diagram panahnya, anak-anak Ibu harus bisa menentukan hubungan dari grafik tersebut. Nah, relasinya apa? Nah, kalau segini, maka relasi dari C ke D adalah, maka kita tulis. Kita tulis aja, berarti 2, 4, terus 4, 8, dan 6, 12. Nah, seperti itulah cara mencari relasi. Jadi kita harus menganalisa nih hubungan dari C ke D itu apa. Nah, menentukan bentuk relasinya dan menyatakan kalau relasinya sudah diketahui, kita tinggal menghubungkan saja. Nah, kalau misalnya nih disajikan seperti ini, R, A, B. Oke, Ibu contohkan aja ke soalnya. Nah, oke, di sini udah Ibu contohkan. Misalnya nih ada soal, terus soalnya tuh cuma menjelaskan seperti ini aja. R dari A ke B, berarti relasi dari A ke B itu hasilnya ini. Min 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Nah, udah disajikan kayak gini. Terus dia nanya, tentukan relasi dari A ke B. Nah, kalau dia seperti ini, dia sudah menentukan hasilnya. Maka, supaya kita tahu relasinya apa, kita gambarkan dulu melalui grafik seperti ini. Grafik diagram
diagram panahnya. Nah, kita lihat ini yang sebelah kiri ini adalah A, yang sebelah kanannya adalah B. Maka kita kelompokkan dulu yang bagian A. Berarti ini min 1, 0, 1, 2, sama 3. Berarti kita tulis di sini min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita kasih dulu titik-titiknya untuk menghubungkan. Kemudian yang B ini nilainya adalah 1, 0, 1, 4, 9. Nah, kalau ada angka yang sama, kita tidak perlu menulisnya berulang-ulang, cukup satu kali aja. Ini misalnya ada 1, ya udah angkanya 1 aja. Berarti kita mulai dari yang terendah dulu ya, ngurutkan. Berarti ini yang terendah kan 0. Berarti kita tulis 0, habis itu baru 1, baru 4, baru 9. Nah, seperti ini. Baru kita hubungkan sesuai dengan ini. Min 1 itu dihubungin sama 1. Maka kita hubungin pakai diagram panah seperti ini. Kemudian 0 dihubungin sama 0. Terus kita hubungin ke sini. Terus 1 dihubungin ke 1. Berarti ke sini. Kemudian 2 dihubungin sama 4. 3 dihubungin sama 9. Nah, kalau sekarang kita udah jadi nih diagram panahnya. Sekarang kita menentukan relasinya lagi. Kita lihat baik-baik. Min 1 kalau dihubungin ke B jadi 1. 0 dihubungin jadi 0. 1 jadi 1. 2 jadi 4. 3 jadi 9. Nah, kira-kira relasinya kalau kita ini berarti apa? Iya, dikuadratkan. Dikuadratkan menjadi, nah seperti itu. Jadi kalau A dikuadratkan menjadi B, berarti min 1 dikuadratkan jadi 1. 0 dikuadratkan jadi 0. 1 dikuadratkan jadi 1. Kuadrat itu perkalian ya, perkalian ganda. Berarti min 1 dikuadrat, berarti min 1 kuadrat, berarti min 1 kali min 1, berarti 1. Kemudian 0 kuadrat, berarti 0 kuadrat, 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka relasi atau hubungan dari himpunan A dengan himpunan B ini adalah dikuadratkan menjadi, kalau misalnya ibu tuliskan relasinya, maka ibu tulis A dikuadratkan menjadi B. Atau bisa ibu balik, atau B adalah hasil kuadrat dari A, ya kan? B itu adalah hasil kuadrat dari A, atau A kalau dikuadratkan menjadi B. Nah, seperti itulah cara menentukan relasi dari sebuah himpunan. Nah, seperti itu. Nah, pada video selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang fungsi. Jadi pada relasi ini seperti ini, menentukan hubungan relasinya, kemudian menentukan ininya dari diagram panah menjadi hasil relasi, kemudian menentukan bentuk relasinya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita hubungkan dari hasil relasi menjadi bentuk kalimat relasinya. Nah, kalau yang ini tadi sudah dijadikan ini, kita tinggal mencari kalimat relasinya dan menuliskan hasil dari relasinya. Semoga video tentang relasi ini dapat anak-anak ibu pahami, dan jangan lupa untuk melihat video selanjutnya tentang fungsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.